Salam saudara-saudara yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang sangat menyentuh hati tentang perjalanan hidup seorang ibu yang mengalami pertolongan Tuhan secara nyata. Ibu ini berasal dari latar belakang agama yang sangat kuat dan taat. Sejak kecil ia diajarkan untuk menjalankan semua ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh. Di dalam pikirannya tidak pernah sedikit pun terlintas keinginan untuk menjadi seorang Kristen, apalagi percaya kepada Yesus. Baginya hidup sudah memiliki jalan dan keyakinan yang jelas, sehingga tidak ada alasan untuk mencari hal lain. Namun perjalanan hidup seseorang seringkali membawa seseorang pada keadaan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Suatu hari, ibu ini mengalami penyakit yang sangat berat dan mematikan. Kondisinya semakin hari semakin memburuk. Keluarga dipenuhi kecemasan. Orang-orang terdekatnya hanya bisa berharap, dan berbagai usaha telah dilakukan untuk mencari kesembuhan. Bahkan menurut pandangan manusia, keadaan sudah sangat sulit dan para dokter pun merasa tidak lagi memiliki banyak harapan. Di tengah kesulitan yang penuh ketakutan dan keputusasaan, terjadi sesuatu yang mengubah seluruh hidupnya. Ketika semua ketakutan manusia memiliki batas, ibu ini mengalami pertolongan yang luar biasa. Ia merasakan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Penyakitnya yang begitu berat itu dipulihkan dan ancaman kematian yang membayangin hidupnya disingkirkan. Peristiwa itu membuat hatinya mulai bertanya, siapakah yang sanggup melakukan perkara seperti ini? Siapakah yang dapat memberikan harapan ketika manusia sudah tidak berdaya? Dari pengalaman itulah ia mulai mengenal pribadi Yesus dan ia menyadari bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Harapan ini bersaksi bahwa keputusan untuk percaya kepada Yesus bukanlah karena paksaan manusia, bukan pula karena ajaran semata, melainkan karena ia mengalami sendiri kasih pertolongan dan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Ia percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Kesaksian ini bukan untuk meninggikan manusia, melainkan untuk memuliakan Tuhan dan telah bekerja secara nyata. Melalui cerita hidup ibu ini, kiranya setiap kita dapat belajar bahwa saat manusia memiliki keterbatasan, Tuhan tetap mampu membuka jalan. Ketika harapan tampak hilang, Tuhan masih sanggup memberikan pertolongan. Dan ketika seseorang mengalami kasih serta kuasanya secara pribadi, hidup dapat diubahkan untuk selama-lamanya. Mari kita dengarkan kesaksian ibu ini dengan hati yang terbuka. Sebab siapa tahu melalui kesaksian sederhana ini, ada pengharapan baru yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita semua. Shalom, selamat pagi dari Indonesia. Saya rasa di sana di Philadelphia Amerika malam ya. Saya Ibu Esther Justina dari keluarga Muslim Betawi. Saya dua bersaudara. Satu kakak saya namanya Muhammad Yusuf dan saya namanya Asyati Justina. Tapi setelah saya terima Yesus, saya dibaptis, nama saya jadi Esther Justina. Dan saya percaya, bukan kebetulan kalau saya bersaksi di tempat ini, ada jiwa-jiwa yang membutuhkan kesaksian saya untuk membulatkan hati mereka untuk mereka boleh terima Yesus. Masa kecil saya tahu saya ini dipilih sebelum dunia dijadikan. Saya dipanggil di dalam kandungan ibu saya, sekalipun saya lahir dan besar dari keluarga Muslim, tapi rencana Tuhan untuk saya tetap Tuhan genapi. Karena saya nggak bisa memilih dari mana saya lahir, dengan orang mana saya lahir. Jadi saya ceritakan sedikit, saya sebetulnya anak yang terbuang. Waktu itu ibu saya melahirkan saya dengan diberikan saya kepada, sebenarnya ibu saya yang asli itu orang Sunda, orang Puncak gitu ya, rumahnya di Puncak waktu itu, namanya Emi, itu Haji. Nah saya waktu itu saya nggak tahu karena saya masih bayi waktu itu ya, saya dikasih ke orang Betawi ini, ibu angkat saya yang Betawi. Karena ibu saya ceritakan sedikit masa lalu saya. Saya waktu itu dikasih ke ibu saya yang Betawi karena waktu itu ibu saya masih muda. Waktu mengandung saya aslinya papa saya, kata ibu saya yang kandung, itu orang Sangir, namanya Yosi Yosep. Jadi kapten kapal. Nah ibu saya ketemu waktu ibu saya kerja di pelabuhan gitu ya, ikut bibinya dagang nasi atau bagaimana begitu. Akhirnya ketemu papa saya, ternyata setelah hamil, itu cerita ibu kandung saya, setelah hamil umur 7 bulan
istrinya datang dari kapten kapal ini gitu ya. Terus ibu saya ngalah, ya udah biarin ditinggal aja. Cuman papa saya bilang kalau anaknya lahir laki-laki namanya Yosef seperti dia. Tapi kalau anaknya perempuan saya namanya Yosepin begitu. Jadi waktu saya lahir kan ibu saya susah kan, nggak bisa kerja. Saya dikasih orang, dikasih ke ibu Betawi ini. Tapi ibu saya suka datang 1 bulan sekali begitu, suka nengokin, kalau punya uang suka nengokin seperti itu. Tapi dari lahir sampai begitu lahir langsung dikasih saya ke orang Betawi ini. Jadi saya melek mata, saya tahunya ya sama ibu Betawi ini yang namanya Ibu Asia dan Bapak Yakub yang saya panggil Aba sama emak begitu. Jadi saya benar-benar lahir dari keluarga muslim yang bukan keluarga muslim KTP. Kami menjalani semua sholat dan juga puasa gitu. Secara manusia nggak mungkin saya itu bisa jadi Kristen begitu, karena waktu itu juga saya ngelihat orang Kristen, jadi kasihannya orang Kristen cakep-cakep gitu kalau mereka ke gereja lewat rumah saya gitu, atau saya lihat mereka, kasihannya orang Kristen cakep-cakep, ganteng-ganteng begitu, tapi masuk neraka. Itu menurut pemikiran saya, karena memang waktu pemikiran di seberang kan seperti itu, bahwa orang Kristen itu nanti meninggalnya masuk neraka. Kami yang benar begitu. Jadi itulah yang di pikiran saya. Tapi saya baik, saya kan nggak fanatik orangnya, walaupun fanatik di dalam agama, menjalankan agama saya, tapi saya tidak fanatik di dalam pergaulan. Jadi mau orang Kristen mau apa saya tetap berteman. Cuma hanya dalam hati saya kasihan ya nanti kalau meninggal masuk neraka. Itu menurut pikiran saya. Nah, seiring berjalannya waktu saya akhirnya menikah, yang mungkin udah pernah dengar kesaksian saya yang pertama di channel Galilea gitu ya, Yayasan Galilea. Saya katakan saya bertemulah sama papanya anak-anak ini waktu saya kerja di PT Tena Kabel. Nah, waktu itu saya sudah janda, saya jadi 2 kali menikah. Kemarin saya tidak ceritakan di situ karena fokusnya kan kemarin untuk pertumbuhan tentang perjalanan iman percaya saya. Tapi di sini saya mau jelaskan, saya menikah 2 kali. Pertama waktu saya gadis, ya saya kan sah-sah saja menikah karena saya waktu itu muslim kan. Waktu saya gadis, saya menikah dengan orang Betawi juga, namanya Edi Hasan, dipanggilnya Hasan. Saya memiliki anak 2, dapat anak 2, namanya Eva Diana dan Feria Sopiadi. Setelah berjalannya waktu, tahu-taunya suami saya minta izin menikah, dia katakan, mah aku kawin lagi ya. Saya pikir bercanda, saya bilang kawin, ternyata benar mah aku kawin lagi. Tapi abis nikah di situ, cerai di situ karena cewek ini udah hamil begitu. Saya pikir bercanda tadinya, tapi dia langsung serius ngomong sama saya. Saya bilang ya kawin aja nggak apa-apa, tapi saya nggak mau dimadu gitu. Saya minta cerai. Nah dia bilang, dia marah. Enggak, aku sampai mati pun nggak akan aku ceraiin kamu, daripada kamu cerai di pengadilan mendingan cerai di kantor polisi begitu. Muka saya didodet-dodet, kata saya takut, saya laporin dia ke polisi. Dia bilang saya cuma nakut-nakutin gitu ya, karena istri saya minta cerai. Tapi di hadapan polisi dikatakan nggak bisa seperti itu, saudara Edi Hasan. Nanti segores aja istri saudara kena goresan dikit, saudara yang saya tangkap. Nah dia marah kan, saya laporin polisi. Begitu sampai rumah dia bilang, mau lu apa sih? Karena orang Betawi kan, mau lu apa sih? Cerai. Saya bilang gua nggak mau mati. Ya udah cerai. Nah cerai lah, itu cara resmi pengadilan, karena memang kami kan nikah gadis dan perjaka begitu. Saya nikah di pengadilan, terus dapat anak 2, yaitu Eva dan Ferry itu. Waktu itu Ferry itu umurnya baru 8 bulan. Waktu kami pisah sama papanya umur 8 bulan, Eva baru 2 tahun. Karena Eva itu umur 2 tahun 20 hari punya adik. Berarti 8 bulan Ferry, berarti Eva itu umurnya 2 tahun 8 bulan. Saya bawa anak 2. Nah itu ya perjalanan pertama anak dengan anak 2. Saya janda 9 tahun. Nah ketemulah saya sama Pak Amin ini yang
dibilang orang Katolik ini, tapi masuk Muslim itu. Nah, ketemulah udah 9 tahun saya janda. Saya ketemu Pak Amin ini yang mau sama saya, kami pacaran 1 tahun, dan dia ngunjukin surat dudanya karena saya nggak mau lagi nikah sama saya istri pertama aja nggak mau, apalagi istri kedua. Jadi saya bilang saya mau nikah lagi tapi sama duda atau perjaka begitu. Jadi teman-teman saya udah tahu di PT Eternal Kabel itu kalau saya nggak mau, kalau tidak duda atau bujangan begitu. Jadi waktu Pak Amin ini di sana dikenalnya kok Amin begitu. Waktu dia dengar, dia bilang sama teman saya katakan, oh lu kok kalau mau sama Yus harus duda, kalau nggak duda nggak mau, dia udah sumpah nggak akan kawin sama orang yang punya istri gitu. Kenapa ini saya ceritakan? Karena inilah perjalanan iman saya mau terima Yesus kan melalui Pak Amin ini. Jadi saya tinggal di Keranggan begitu ya, ketemu Eda ini di komplek Keranggan itu. Jadi saya harus tahu karena Pak Amin inilah akhirnya dia ngedeketin saya setiap makan siang. Pak Amin ini ngasih saya, ngirimin saya nasi padang. Saya kan suka sekali nasi padang karena panas begitu. Tiap makan siang nasi padang, sama waktu itu saya masih muda, saya suka sekali soft drink. Kalau nggak Sprite, Fanta begitu atau Coca-Cola. Itu minuman saya dulu masih muda, tapi sekarang udah nggak, udah tua soalnya. Jadi dia kirimin itu setiap siang. Saya bilang, ini siapa sih yang suka ngirimin nasi begitu, nasi padang itu? Terus teman saya, itu kok Amin, dia demen sama lu Yus gitu. Emangnya dia duda katanya gitu. Nah akhirnya kita ketemuan waktu itu, kenalan, terus dia bilang saya duda, terus dia unjukin lah surat dudanya. Karena dia bilang duda, ya udah akhirnya saya mau, pacaran lah kami 1 tahun. Setelah 1 tahun kami menikah. Nah setelah menikah kan dulu rumah saya di Pondok Gede, ikut orang tua kan. Setelah menikah saya bawa anak saya 2 itu, kami pindah ke Keranggan, tinggalnya di real estate gitu. Nah dia kan punya konveksi, suami saya itu juga pokoknya dia pengusaha lah, dia bergerak di bidang stabilizer gitu. Terus dia juga punya konveksi. Nah kan saya bantu jualin gitu, waktu itu saya bantu jual, diajar dagang sama dia karena dia pengusaha. Karena dia bilang, kamu tuh harus tahu kalau istri pengusaha itu kadang kalau lagi untung bisa punya rumah 2, bisa beli rumah 2, bisa beli mobil gitu, dibilang. Tapi kalau lagi ketipu, lagi apa sih bahasa Cinanya tuh, dia bilang kalau lagi amsyong semuanya kejual. Jadi kamu harus tahu, jadi istri pengusaha itu begitu, kadang untung kadang rugi. Jadi saya nggak mau punya istri cembetut begitu kalau lagi pas nggak punya uang begitu. Jadi kamu harus tahu posisinya istri pengusaha, dia bilang begitu. Iya, saya bilang, jadi saya ngerti. Nah seiring berjalan waktu saya punya anak 1, namanya Eliana, putri bungsu ya saya, Eliana Minanti, karena papanya kan namanya Amin kan, jadi namanya Eliana. Saya punya anak 1 dari Pak Amin ini yang Cina itu. Nah tapi sebelum nikah itu saya bilang masuk Islam dulu karena dia ternyata Katolik, jadi dia masuk Islam dulu, jadi dinamainlah Muhammad Amin, Amin begitu. Nah setelah kami punya anak, tahu-taunya waktu itu saya mau beli rumahnya Pak Sony. Nah yang jadi calonnya itu Eda itu, nih Eda yang ada di sini, Eda Simanungkalit ini. Kami sudah mau bayar karena saya lihat rumah Pak Sony itu di Cempaka kalau nggak salah waktu itu. Rumahnya bagus, ada ruang doa, ada ruang untuk sholat. Waktu itu saya kan masih Muslim. Wah, ini ada ruang buat sholatnya nih, gitu, Pak, gitu. Mau udah beli aja di sini. Tapi waktu mau pembayaran itu ternyata dia ketipu sama Cina Medan, ketipu 350 juta. Nah tahun 90 itu kan besar sekali, ketipu dia 350 juta. Nah dia bilang, saya lagi ketipu, saya pusing nih, bilang gitu. Terus dia nggak pulang selama 2 minggu.
dia bilang dia mau cari orangnya yang ke Cina Medan itu yang nipu dia. Jadi saya nggak jadi beli rumah yang Eda tawarin itu. Tadinya saya nggak tahu kalau Pak Sony itu nantinya satu gereja sama saya di gerejanya Pak Yohanes. Jadi Eda itu yang nawarin rumah. Saya udah mau beli itu rumah itu. Bagus rumahnya, di lantai atasnya ada buat ruang sholat. Ternyata mereka tuh buat ruang doa karena mereka kan Kristen ya. Saya kan nggak tahu waktu itu. Jadi saya bilang Eda nggak jadi dah, suamiku ketipu gitu uangnya, jadi nggak jadi beli rumah itu. Padahal udah pik banget mau bayar, besoknya udah ketemu Pak Soninya, Bu Soninya begitu sama Eda ini, tapi nggak jadi karena ketipu. Suami saya nggak pulang 2 minggu, ya namanya suami nggak pulang 2 minggu kan istri khawatir ya. Memang dia waktu itu dia bilang dia duda, anaknya 3, tapi anaknya nggak mau punya ibu tiri gitu. Jadi sementara ini nggak ngomong dulu begitu, nggak bilang dulu sama anaknya kalau dia udah nikah begitu. Cuman kan waktu itu kan udah 2 minggu nggak pulang begitu. Jadi kan saya bingung nih kok suami nggak pulang kemana? Takutnya kan kenapa-napa. Terus waktu saya lagi buka-buka ngeberesin karena diberantakin anak saya, ngeberesin surat-surat. Terus saya lihat akte anak-anak kan, loh ini kan ada fotokopi papanya, foto papanya Liana begitu. Ada fotokopi sisa 3 karena waktu itu kepake buat akte 2. Loh ini kan ada lama, cari saya mesti kasih tahu sama anaknya kalau papanya udah nikah, udah punya ibu tiri. Saya juga bukan ibu tiri yang jahat kok, saya cuma mau diakuin aja sebagai ibu tiri begitu. Akhirnya kan mobil saya waktu itu kan masih 5, jadi saya pakai supir sepupu saya itu yang istrinya masuk Kristen sekeluarga itu. Nah suaminya itu jadi supir saya, jadi kalau saya kemana-mana saya pakai dia daripada saya pakai orang lain. Saya pakai dia waktu itu belum kenal Eda, belum. Udah kenal tapi cuma bisnis bisnis dia ngambil konveksi, barang-barang konveksi suami saya gitu, karena suami saya pakai bikin baju-baju anak-anak begitu. Anak Eda itu ngambil, dia cuma kenal begitu aja gitu. Tapi kenal Eda itu sering ngambil, laku banget dijual Eda itu dagangan suami saya. Nah setelah itu saya pergi sama sepupu saya ke rumahnya di Pamulang itu. Rumahnya besar. Jadi karena saya tahu anaknya, dia kasih tahu sih anaknya 3, namanya Boy, Eni, Epi begitu. Jadi waktu di Pamulang saya lihat melalui KTP-nya dia, saya tanya satpam, katanya oh iya Bu di situ. Nah karena saya tahu mereka ini agamanya bukan Muslim, Kristen, jadi saya nggak assalamualaikum, jadi saya sepada begitu. Waktu saya bilang pencet belnya, akhirnya saya ada keluarlah ibu-ibu. Jadi saya bilang, selamat sore Bu, apa betul ini rumahnya Pak Amin? Dia bilang iya betul katanya. Ada nggak Pak Aminnya? Saya bilang oh itu papanya lagi mancing katanya begitu. Loh kok dia bilangnya papanya gitu kan. Saya sebagai istri kan saya loh kok dia bilangnya kok papanya, kalau emang dia pembantu atau apa kan dia pasti oh bapak apa lagi mancing, dia kok papanya, oh papanya lagi mancing itu. Loh kok dalam hati saya nih, loh kok dia manggilnya papanya. Terus saya tanya emang ibu siapa? Oh saya istrinya. Oh begitu, oh ibu istrinya. Oh iya ya ibu nih. Jadi, karena udah tahu itu istrinya, jadi saya bilang iya Bu, kenalin saya ini Ibu Yus, yang mesen itu pakaian konveksi yang sampai hari ini belum selesai. Kenapa? Oh iya itu papanya lagi pusing karena papanya ketipu sama orang katanya besar, jadi dia lagi pusing, jadi dia belum selesai itu konveksinya karena dia pusing nyari-nyariin orang yang ketipu, yang nipu dia begitu. Ternyata dia juga ngomong sama istrinya kalau dia ketipu, sama saya juga kan gitu, cuman dia katanya lagi pusing makanya dia mancing begitu. Terus saya bilang bisa nggak minta nomor teleponnya, dikasih sama dia. Ternyata dia tuh punya nomor telepon, tapi bilang sama saya nggak punya nomor telepon. Mungkin dia takut saya telepon yang nerima istrinya. Jadi saya dapat nomor telepon itu dari istrinya. Boleh saya minta? Oh boleh Bu, tunggu ya sebentar gitu. Akhirnya dicatat. Jadi saya tahu nomor telepon suami saya udah. Terus waktu saya mau pulang, Bu saya pamit aja karena nggak ada Pak Aminnya begitu. Akhirnya saya pamit, saya bilang sama ibu nanti kalau Pak Aminnya pulang, bilang ya tadi ada Ibu Yus yang rumahnya di Pondok Gede. Kan tahu lah Pak Amin itu di Pondok Gede karena waktu kita mau nikah kan pacarannya kan rumah saya masih di Pondok Gede, di orang tua. Rumah saya Ibu Yus yang rumahnya di Pondok Gede,
yang punya ruko di Kenari, padahal saya nggak punya ruko, tapi suami saya punya begitu, yang punya ruko di Kenari gitu. Oh iya Bu, nanti saya sampaikan gitu. Nah jam 5 pagi dia datang ke rumah, saya cuma bilang, Papa tega ya ngebohongin Mama begitu. Katanya Papa nggak punya istri duda, tapi ternyata punya. Kalau begitu kita pisah Pak gitu. Nah dia sempat bilang begini, memangnya bagaimana anak-anak? Hidupnya kamu kan nggak kerja. Nggak apa-apa, saya bilang, rezeki mah ada di tangan Allah, saya bilang begitu kan, saya masih muslim waktu itu. Rezeki mah ada di tangan Tuhan, ada di tangan Allah, udah jangan, nggak apa-apa. Nggak, saya nggak mau cerain kamu begitu. Karena dia nggak mau nyerain saya kan saya udah punya nomor telepon, kan dia nggak tahu tuh kalau istrinya ngasih nomor telepon, saya minta nomor telepon. Dia pokoknya saya nggak mau nikahin karena kamu, nggak mau cerain kamu karena bagaimana kamu makan sama anak-anak, kata suami. Memang jujur aja suami saya yang Chinese ini baiknya luar biasa. Kekurangannya dia itu cuma punya istri, selebihnya sempurna. Sebagai laki-laki, sebagai suami dia sempurna. Makanya saya tidak menikah sampai hari ini. Saya takut tidak dapat seperti papanya itu, walaupun dia salah, dia bohongin saya kalau dia nggak punya istri, ngaku duda pada punya istri, tapi selebihnya semuanya baik. Sebagai suami dia bertanggung jawab, saya tidak pernah kekurangan sama dia, malah berlebih-lebihan gitu. Pokoknya baik sekali deh saya waktu jadi istri dia. Cuma kekurangannya dia punya istri. Nah saya istri kedua jadinya kan, istri pertama aja saya nggak mau, apalagi istri kedua. Akhirnya karena dia nggak mau nyerain, supaya saya nggak akan cerain kamu begitu. Karena dia nggak mau nyerain, saya telepon ke rumahnya gitu, ke rumahnya saya telepon karena saya mau cerai, saya udah nggak sejahtera gitu. Mungkin itu waktunya Tuhan udah mau, waktunya Tuhan untuk saya dipanggil, tapi kan saya nggak ngerti waktu itu. Di sini rasanya dosa gitu, ngambil suami orang, ngambil semua orang. Pokoknya ada rasa dosa nyakitin istrinya begitu. Jadi saya pokoknya saya mau cerai aja deh, mau cerai aja gitu. Nggak mikirin besok bagaimana hidupnya, anak-anak bagaimana, 3 kan anak saya pada kan masih kecil, yang bontot ini yang dari Pak Amin ini umur 3 tahun kan dia 93, nah, kami pisah waktu itu 96, berarti baru 3 tahun. Saya nggak mikirin tuh bagaimana hidup saya, bagaimana besok. Pokoknya saya maunya cerai gitu. Istri pertama aja saya nggak mau, apalagi istri kedua. Tapi kan nggak mau, saya nggak akan cerain kamu karena saya bingung bagaimana kamu ngasih makan anak-anak 3 ini kalau kamu pisah dari saya, katanya. Karena kamu nggak kerja, dia bilang begitu. Dagang pun kan baru belajar, kata dia, bagaimana nanti selanjutnya, anak-anak masih dalam pendidikan, terus ya ini anak saya juga nih masih kecil, dia bilang bagaimana nanti hidupnya. Saya nggak mau cerain, dia pulang akhirnya karena saya minta cerai kan, dia akhirnya pergi begitu. Nah saya telepon 2 hari nggak ada kabarnya lagi, saya teleponlah ke rumahnya, kan saya udah ada nomor teleponnya tuh, yang nerima istrinya. Karena suara perempuan kan, terus saya bilang, halo Bu, ya saya bisa bicara sama Pak Amin. Oh Pak Aminnya nggak ada, ini siapa? Ini saya istrinya, kata dia. Terus saya juga bilang, saya juga istrinya. Dia kaget, saya juga istrinya, tapi nggak mau ribut saya Bu. Saya minta supaya Pak Amin mau ceraiin saya, begitu aja. Bukan saya mau, saya setelah saya tahu Pak Amin punya istri, saya nggak mau. Tapi saya mau minta sama ibu, minta tolong suruh Pak Amin ceraiin saya karena Pak Amin nggak mau nyerain saya, begitu. Istrinya teriak-teriak, boy, nggak mungkin, udah 23 tahun mereka rumah tangga begitu, nggak mungkin suaminya itu nikah lagi begitu. Dan dia nggak mungkin gitu, teriak-teriak. Tapi teleponnya nggak dimatiin kan, telepon rumah itu kan. Saya juga telepon rumah minjem sama tetangga. Saya nggak, kan waktu itu handphone belum banyak seperti sekarang, tahun 90-an gitu. Masih adanya pijar begitu kan. Jadi saya minjem telepon tetangga di rumah, Bu Win namanya. Saya pinjam telepon dia, mau telepon papanya begitu. Jadi tetangga udah tahu lah garis besarnya. Akhirnya dia bilang nggak mungkin, tapi dia nggak matiin itu teleponnya. Jadi saya dengar nggak mungkin, udah 23 tahun dia teriak-teriak, dia panggil anaknya boy gitu, boy katanya. Akhirnya boynya kenapa mah mama diam, boy papamu. Ya saya juga ngerti di sana mungkin heboh, kaget karena suaminya nikah lagi gitu.
boy papamu boy, boy papamu boy gitu. Terus si anaknya udah mama diam. Akhirnya boy itu yang ngomong, ya halo halo, iya boy. Ibu juga minta maaf karena papanya sering bilang dia manggil anaknya namanya boy. Saya nggak tahu nama boynya panjangnya apa, pokoknya dia panggilnya namanya boy. Saya juga panggil boy. Iya boy, maaf, ibu bukan mau buat rusuh, ibu bukan mau buat keributan, ibu cuma mau bilang ibu juga ini istri papamu. Tapi ibu nggak tahu kalau papamu tuh punya istri karena papamu ngakunya duda begitu. Jadi tujuan ibu telepon itu ibu mau minta tolong suruh papamu ceraiin ibu nggak mau lagi jadi istrinya gitu. Bukan apa-apa, ibu nggak mau jadi istri kedua begitu, minta tolong papamu soalnya nggak mau nyerain saya begitu. Kalau boy nggak percaya silakan boy datang ke komplek Rangga Jalan Cendrawasih 5 nomor 12 begitu, saya kasih tahu rumah saya, cuman jangan ribut. Saya bilang cuman jangan ribut, asal tahu aja kalau papamu udah nikah lagi dan udah punya anak satu gitu. Boleh datang silakan, kalau nggak percaya datang silakan, tapi jangan ribut. Karena tujuan saya nelpon ini bukan mau ribut, bukan mau apa. Saya cuma meminta cerai. Papamu nggak mau nyerain. Mungkin kalau melalui bantuan kamu sama mamamu, mungkin papamu mau ceraiin gitu. Jadinya oh iya iya bu, tapi enggak. Nah akhirnya besoknya papanya datang lagi tuh, Pak Aminnya datang ke rumah saya, dia bilang ya udah kalau mau cerai cerai. Nah karena saya istri kedua dan dia ngaku, jadi saya datang lagi. Waktu itu yang nikahin ibu saya tuh, yang ibu kandung, ya orang bule, ibu kandung saya, tapi saya tetap tinggal sama ibu angkat saya yang Betawi itu. Ya saya dari lahir sama dia, ya saya lebih sayang sama yang Betawi karena melek mata saya kan sama yang orang Betawi, sama emak sama abah ini gitu. Nah tapi saya yang nikahin ibu kandung saya di Puncak itu, di Cisarua itu, yang kaya, yang udah jadi haji, ibu kandung udah nikah sama bule orang Australia begitu. Jadi saya ke sana karena kami dulu menikahnya di Penghulu sana. Nah kita jelasin nggak mungkin kita ke pengadilan karena Pak Amin ini ternyata punya istri gitu. Jadi kan nggak mungkin ke pengadilan nanti repot, dia dituntut kan menipu surat duda. Jadi kami bercerainya melalui plasegel gitu, surat plasegel. Nah saking saya fanatiknya, di surat plasegel itu saya bilang tulis di situ, kalau nanti kan anaknya dapat cewek nih dari Pak Amin nih satu nih, kalau nanti anaknya ada jodohnya nikah, nggak, Pak Amin itu nggak boleh jadi wali karena kan beda agama. Dia kan setelah dia kan Katolik begitu. Saking saya fanatiknya tuh, nggak beradinya Aminnya nggak terima, enggak lah itu kan anak saya, ngapain pakai ada perjanjian begini begitu, enggak pokoknya harus ada perjanjian begini gitu. Akhirnya dia mau nggak mau tanda tangan karena kan mungkin juga dia didesak sama istrinya yang pertama sama anaknya kali ya, jadi kami cerai begitu. Pisah lah, cuman pakai, jadi saya nggak punya cerai yang kedua, cuman plasegel. Kalau yang pertama ada gitu, kalau yang kedua saya hanya pakai plasegel karena kan repot kalau ke pengadilan nanti istri alasannya apa cerai begitu kan, bilangnya saya istri kedua, dia bohong ya, nanti malah jadi kasusnya ke polisi. Nah jadi kami cerainya diambil aja cuman pakai surat plasegel. Jadi surat cerai saya nih surat plasegel begitu, tapi disahkan sama Amil sama orang tua saya begitu, ada saksinya, ya sah lah, kalau menurut Islam itu udah sah surat cerainya begitu. Nah setelah kan dulu masih ada suami saya kan, suami saya dipercayalah begitu di masjid jadi bendahara. Sebenarnya sih suami saya yang jadi bendahara karena dia yang punya uang kan. Nah gitu, sebenarnya sih bukan saya hanya gantiin aja, itu pun cuma sebentar, cuma 3 bulan setelah saya pisah sama suami saya kan saya terima Yesus. Cuman cara terima Yesusnya itu ya melalui Eda itu. Waktu itu kan setelah saya udah cerai kan,
ternyata rumah diambil lagi sama suami saya ngontrak, akhirnya jadi saya ngontrak tapi masih tetap di real estate karena kan saya masih banyak duitnya waktu itu, saya masih banyak belum kejual kan, jadi saya mampu lah ngontrak di real estate, diambil mobil semua, saya cerai sama papa, diambil sama istrinya sama anaknya begitu, jadi saya nggak dapat apa-apa, cuma dapat anak, nggak apa-apa, saya sampai saudara, orang tua, saudara pada bilang lu goblok lah, iya Yus, istri kedua bukannya dapat apa-apa, lu cerai nggak dapat apa-apaan begitu, cuma dapat anak doang, nggak apa-apa, saya bilang biarin, rezeki mah ada di tangan Tuhan, saya bilang begitu, nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa, biarin gitu, yang penting hati nggak sakit terus begitu, saya bilang, menurut saya kalau saya masih kuat, nanti dapat rezeki, kan waktu itu kan saya belum terima Yesus, jadi pemikirannya kan masih pemikirannya dunia, jadi saya bilang begini, nggak apa-apa, nanti juga gue dapat lagi yang lebih kaya dari dia gitu, karena pikiran saya waktu itu saya mau cari orang yang lebih kaya lagi, yang lebih muda, ya pokoknya dudat, yang pokoknya harus hati-hati, yang benar-benar selidikin dulu gitu, kalau pacaran ada hubungan lagi nanti, saya mau hubungan sama laki-laki yang duda gitu atau bujangan tapi yang lebih kaya dari suami saya ini gitu. Waktu itu pemikiran saya, tapi kan beda pemikirannya Tuhan. Nah Tuhan pikir nih si Yus nih kalau nggak gue ambil sekarang nih kacau hidupnya begitu. Nah jadi saya diselamatkan melalui Eda ini. Nah Eda ini setelah saya pisah sama suami saya itu kan saya ngelanjutin jualan, jualan surprise apalah gitu. Nah join lah sama Eda ini, saya suka ambil dagangan Eda, kan dagangan suami saya kan masih banyak tuh konveksi, nah Eda yang ambil, Eda yang jualin, nah saya juga suka ngambil dagangannya Eda juga, karena Eda itu juga jualan gitu, tukang jualan baju, tukang kreditin juga, sama kayak saya juga kan gas, semua elektronik, semua lah, furniture, elektronik, saya sampai dikenal tukang kredit di situ, oh Bu Amin yang tukang kredit begitu. Akhirnya seiring berjalan waktu kenal lah sama Eda ini. Nah Eda ini kenal lah sama suami saya karena dulu yang nganterin, kalau Eda pesan barang kan banyak, Eda itu kalau pesan barang dianterin sama suami saya ke rumahnya dia begitu. Jadi Eda itu tahu suami saya sampai nggak adanya tahu cerita saya Eda itu. Jadi Eda juga kenal sama suami saya yang Chinese itu gitu. Karena dia yang nganterin saya kan pakai mobil nganterin baju ke rumah Eda. Eda tuh kalau ngambil banyak. Nah sering berjalannya waktu Eda tuh sering ke rumah. Mulailah dia nginjil-nginjilin aku. Dia bilang, Yos ini lu, dia bilang, nah kamu nanti udah hidup sendiri, coba terima Yesus, nanti kamu hidupnya lebih diberkatin. Saya bilang, di Islam juga banyak yang kaya, saya bilang nanti begini pokoknya ada bilang enak deh kalau hidup di dalam Tuhan. Di Islam juga saya bilang banyak yang kaya dan enak juga di dalam Tuhan begitu, saya bilang. Akhirnya dia nggak mempan kan pakai itu kan, saya lawan terus. Akhirnya dia pakai cara itu, Eda itu memang udah dipakai Tuhan lah Eda ini. Sembari dia berdoa, dia bilang sih dia doain saya 3 tahun begitu. Jadi waktu kenal masih ada suami saya, dia udah doain saya begitu. Jadi waktu saya udah cerai, tetap dia doain. Cuman dia mulai nginjilin. Dia bilang begini, Yos, dia manggil saya Yos. Nggak tahu tuh Eda itu kok nggak bisa manggil saya Yus. Jadi kalau manggil saya Yos sampai hari ini, Yos manggil saya gitu. Tapi sekarang Eda manggilnya Esther aja. Aku kan udah manusia baru begitu, udah hidup baru, panggilnya Esther aja, jangan Yus lagi, Yus kan yang lama. Tapi orang tetangga yang di Keranggan itu nggak bisa manggil saya Esther, jadi saya tahu kalau manggil di mana-mana ada yang teriak Yus, ini berarti orang Keranggan begitu, karena orang Keranggan sampai hari ini manggilnya masih Bu Yus begitu. Termasuk Bu Nila juga itu tetap manggil saya Yus begitu, karena di Keranggan itu kan saya udah lama di Keranggan, saya dari 90 tinggal di Keranggan itu dari 91 keluar 2006 dari Keranggan itu. Jadi mereka taunya ya dari saya belum bertobat sampai saya bertobat, karena anak saya Bu yang motot Liana itu juga bikinnya di Keranggan, jadinya di Keranggan, lahirnya juga di Keranggan, jadi asli orang Keranggan Liana ini, anak saya yang bungsu. Nah akhirnya mulailah Eda itu pakai taktik yang lain. Dia bilang begini, Yos, di sini banyak loh pendeta-pendeta yang dari Muslim. Ada tuh Pak Sulaiman katanya, dia tuh kiai di Tasik gitu. Sekarang udah jadi gembala
gerejanya GBL Sadai waktu itu. Nah, besok dia ulang tahun katanya. Yuk mau nggak ikut? Dia tuh tahu nggak katanya masuk Kristen itu orang kaya lu punya pesantren di Tasik gitu. Tapi setelah masuk Kristen dan jadi pendeta dia nggak dapat apa-apaan, nggak dapat warisan, diusir sama orang tuanya. Sekarang dia jadi gembala di GBL Sadai. Ayo besok dia ulang tahun, mau nggak kau ikut? Nah saya itu mau ikut, tapi kan saya mau ikut cuma mau lihat ustadz yang murtad begitu, yang murtad gitu, kok ustadz bisa jadi pendeta gitu, nggak percaya. Jadi saya cuma mau lihat doang begitu. Nah janjian sama Eda besok ulang tahunnya Pak Sulaiman itu. Jadi janjian lah beda, tapi hujan gede banget dari siang sampai malam. Saya cuma bilang begini, ya Allah, apa saya mau ke gereja nggak boleh ya, dosa ya begitu. Kok hujan? Jadi saya nggak jadi ke gereja nih, karena mau janjian sama Eda kan nggak jadi soalnya kan hujan nggak berhenti begitu, nggak jadi. Ntar kalau Eda datang sengaja saya belum mandi apa begitu. Akhirnya Eda itu datang jam 6, kan acaranya jam 7, dia datang jam 6, saya masih belum mandi, saya masih belum ngapa-ngapain. Eda bilang, kok kau belum siap-siap? Katanya nggak jadi deh Eda, aku nggak jadi pergi karena hujan, males gitu. Nggak apa-apa. Dia ternyata Eda ini nungguin enggak sana cepetan mandi, aku tungguin. Bener-bener Eda tuh nungguin, saya lama-lamain, mandi lama, dandan lama, maksudnya biar Eda itu nggak sabaran. Pergilah dia sendiri, pergi sampai saya selesai dandan, sampai saya rapi lah, karena saya kan orangnya juga kalau udah janji harus tepatin begitu. Jadi dengan terpaksa, dengan dongkol, dengan kesel gitu sama Eda itu. Tapi kita pergi juga. Nah karena gerejanya dekat, jadi kita nggak naik mobil, jalan kaki lewat gang-gang rumah saya itu dekat, jadi kami jalan kaki. Nah kan keren lah saya kan, namanya orang dunia terus nih kalau pergi pakai sepatu pantopel. Nah biasanya sepatu pantopel yang saya pakai itu nggak apa, orang saya pergi kemana-mana pakai sepatu itu. Tapi waktu saya jalan sama Eda itu kaki saya sakit, aduh kakiku sakit nih Eda, nggak jadi deh aku deh, kakiku sakit. Enggak, udah dekat, ayo Yos, udah dekat Yos, sedikit lagi katanya Eda itu. Dipeganginnya aku, akhirnya nyampe lah kami ke gerejanya itu. Nah karena aku sengaja lambat-lambat, rencananya nggak mau pergi gitu, tapi Eda ini kan aku jadi nggak enak sama Eda ini, dia sabar banget nungguin dari belum mandi sampai selesai. Jadi aku nggak enak lah. Nyampe juga tuh kami ke gerejanya Pak Sulaiman. Waktu kami masuk kan udah terlambat, atau udah jam 7, saya sampai itu jam 8 lebih lah, jam setengah 8 lebih lah. Pokoknya kita nyampe di situ mereka lagi penyembahan, yang saya tahu lagi penyembahan, tapi dulu belum tahu. Pokoknya begitu saya nyampe, saya masuk, mereka lagi diri semua, mereka lagi nyembah. Nah saya dengar nih mereka ada yang Yesus engkau dahsyat, Yesus engkau luar biasa, begitu engkau besar, pokoknya banyak lah macam. Cuma ada satu yang saya dengar ibu-ibu bilang begini, Yesus engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, begitu. Kau dahsyat luar biasa, kau sanggup menyembuhkan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya, begitu saya dengar. Nah begitu saya dengar kaki saya sakit, saya langsung bilang, tapi nggak bilang teriak-teriak, di dalam hati saya bilang gini, Yesus, tuh lu dengar tuh, lu katanya tuh yang pengikut lu tuh bilang, kan pas aku lihat mereka merem semua begitu kan, mata merem tapi pada diri. Nah saya kan orang dunia kan, gengsi kan, walaupun kaki saya sakit saya ikut diri, saya nyari orang duduk, kalau ada yang duduk saya ikut duduk, tapi kagak ada yang duduk begitu, jadi saya ikut diri. Cuma kaki saya udah kejepit, sakitnya luar biasa. Aduh saya pengen buka, ya saya malu, gengsi kan, orang dunia kan gengsi banget gitu, biar sakit ditantan. Aduh, tapi kan saya dengar tuh dokter, saya bilang, Yesus, saya luluin kan, saya nggak tahu, itu kan bukan Tuhan saya, jadi masa bodoh gitu jadinya saya luluin. Yesus, tuh katanya tuh lu tuh dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Nih kaki gue sakit, sembuhin nih kaki gue. Kalau lu mau gue nyembah lu, kalau lu mau gue datang ke haribaan lu, sembuhin nih kaki gue. Katanya lu dokter tuh, katanya lu tuh tabib, sembuhin nih kaki gue. Akhirnya saya nyari-nyari
Tapi udah nggak tahan, rasa kejepit sekali kaki saya tuh, pokoknya sakitnya minta ampun. Jadi saya nyari orang duduk, nggak tau-taunya ada yang duduk ibu-ibu, ternyata itu istri pendetanya. Saya nggak tahu kalau itu istrinya Pak Sulaimannya. Aku bilang, ada ibu-ibu duduk, saya ikut duduk gitu. Begitu saya ikut duduk, baru sebentar saya duduk, nggak lama mereka juga udah selesai nyembah, mereka ikut duduk. Nah begitu duduk, eh, tahu-tahu kaki saya yang kejepit itu udah sembuh, nggak sakit lagi. Cuman saya cuma bilang begini, Yesus baik juga, kaki saya sembuh, nggak sakit lagi dari mulai saya duduk itu, dari mulai penyembahan itu sampai selesai ibadah itu nggak sakit lagi. Jadi tapi saya kan cuma bilang begini doang. Yesus baik juga gitu. Yesus baik juga, kaki saya disubit. Udah cuma tok seperti itu. Nah selesailah ibadah. Nah selesai ibadah kan saya kan dikenal di Keranggan itu. Jadi banyak yang kenal sama saya. Ada waktu itu salah satunya ada Opung Sitompul. Nah itu kan paling kenal lah sama saya gitu. Dia kau di sini kau begitu. Kau di sini gitu. Kau bukannya muslim, dia bilang. Saya kan malu banget. Banyak yang kenal saya, loh ibu nggak salah bu di sini gitu. Banyak yang ternyata ada yang pernah ngambil barang saya juga, begitu dagangan saya juga. Jadi ketemulah di situ. Banyak yang bilang gitu, loh ibu nggak salah bu ada di sini. Ibu nggak salah bu. Saya malu, enggak gitu. Si Eda itu ternyata nemuin pendeta begitu, nemuin Pak Sulaiman itu, dia bilangnya jiwa baru. Aku nggak tahu, setiap dia kenalin ke orang jiwa baru, apaan sih ada jiwa baru, udah diam aja kau katanya. Apa jiwa baru, saya nggak tahu jiwa baru kan, kok saya bilang gue kok jiwa baru begitu. Dia kenalin apa nih, jiwa baru gitu. Tapi aku lihat dia, aku kan udah malu kan. Dia bilang, ibu kok ada di sini, nggak salah nih, karena mereka taunya saya muslim. Nggak salah, aku bilang. Dia aja Eda ikut, aku ngikut Eda itu, aku bilang cuma ikut aja. Ternyata aku cari Edanya di mana, nggak tahu. Edanya tuh di sono, di pendeta-pendeta di depan. Ternyata dia ngomongin saya sama pendeta-pendeta itu. Namanya pendeta lagi ulang tahun kan, banyak pendeta yang datang kan, saya kan nggak tahu. Akhirnya datanglah Eda itu sama pendeta itu, ada kali 7 orang, pokoknya sekitar segitu banyak deh. Datanglah Eda itu ketemu saya, ini dia nih jiwa baru. Aku bilang, si Eda ngapain sih bilang aku jiwa baru, apaan sih jiwa baru begitu, ini dia jiwa barunya. Nah dikenalin lah sama, akhirnya si pendeta-pendeta itu bilang begini, ibu mau nggak kami doain. Nah begitu dia bilang mau didoain, dia mau aja lah, masa enggak, orang lagi ada di gereja kan, ya mau aja, terima kasih kalau mau didoain saya. Akhirnya saya didoain lah, ada 7 pendeta kali itu ngedoain saya gitu, didoain. Nah, saya lupa lah doanya, pokoknya saya didoain lah sama 7 pendeta itu. Selesai semuanya pulang. Nah mulai itu si Eda itu bilang lah, Yus mau nggak ikut lagi besok hari Minggu, katanya ada namanya Yusuf Rodi, dia tuh di penjara, dia ngebakar, dia jadi pendeta sekarang. Dia tuh tadinya apa dia bilang, aku lupa ya. Yusuf Rodi itu alih-alih inilah, pokoknya ustadz lah begitu, kiai lah begitu. Jadi dia tuh kenapa dia masuk Kristennya, Eda cuma bilang begitu, kenapa dia masuk Kristen itu karena dia bakar Alkitab, nggak kebakar gitu. Si Eda cuma bilang begitu. Nah saya ini kan orangnya yang penasaran, yang mau tahu bahwa ada Ustadz kok Mardut gitu jadi Kristen kan nggak mungkin. Jadi saya setengah percaya setengah enggak. Jadi Eda itu bawa saya lah ke, ternyata waktu itu udah bulan April tanggal 20 tuh, saya ingat April tanggal 20 1997. Nah itu disitulah kita ke situlah sama Eda. Mending naik mobil sendiri, naik angkot, naik bus. Kita ke Rambutan dulu, dari Rambutan ke Cariang Kota, karena si Yusuf Roni itu dulu gerejanya diaspora kan, di hotel Chandra apa yang dekat HI, sebelah HI gitu, hotel apa Chandra begitu, saya lupa lah. Ke situlah kami naik bus loh, pergi ke situ sama Eda ini. Nah di situ itu kan ternyata lagi ngerayain Paskah. Si Edanya udah pesen kan, ada lagi sebelum perjamuan. Eda itu bilang, Yos kau nanti kalau dikasih kan mau perjamuan, kita siapkan hati kita untuk perjamuan. Saya dengar begitu di mimbar. Jadi si Eda langsung bilang nih, Yos kau nanti kalau dikasih perjamuan, kau jangan itu ya, jangan
ambil ya gitu. Kenapa emang ada? Saya bilang gitu. Enggak, soalnya kalau engkau belum percaya Yesus, nanti roti itu jadi daging kata dia. Terus anggurnya itu jadi darah. Ah, masa sih ada? Bilang, benaran. Jadi kau jangan amin nanti ya. Kecuali kau udah percaya sama Tuhan Yesus. Nah, saya ini kan orangnya semakin dilarang, semakin saya lakukan begitu. Ah, bodo amat, ntar aku ambil aja begitu. Udah niat seperti itu. Edanya udah pesan jangan kau ambil ya gitu. Nah, akhirnya sampailah itu pengerja gereja itu ngasih kita perjamuan itu. Nah, karena aku duduknya kan di pinggir, Eda kan di tengah. Jadi aku duluan yang dikasih perjamuan. Aku ambil. Edanya lihat aku ambil. Edanya bilang sama pengerja gereja itu, Pak, dia jangan dikasih katanya. Dia ini belum terima Yesus. Iya, Eda apaan sih? Aku udah terima Yesus kok, agak gitu bilang. Akhirnya si pekerja itu bilang belum, jangan dikasih, dia belum terima Yesus bedanya. Terus si pengerjanya cuma nanya begini, tapi ibu percaya kan Yesus Tuhan? Saya cuma bilang percaya, padahal saya bilang percaya itu cuma supaya saya bisa ngerasain perjamuan kudus. Saya kan penasaran apa sih rasanya gitu. Kan rotinya kan roti yang itu, bukan roti biasa, roti yang tipis itu kan. Jadi saya mau tahu, kan saya belum pernah minum, namanya orang muslim mana ada gitu-gituan. Dia saya mau tahu anggurnya rasa apa begitu. Akhirnya karena si pekerja udah tanya, ibu tapi ibu percaya kan kalau Yesus itu Tuhan dan juru selamat? Iya, saya percaya Yesus Tuhan dan juru selamat begitu. Nah, akhirnya pengerjanya pergilah ngasih yang lain ke belakang. Saya ada bilang, kok jangan kok. Iya, ada orang itu pekerjaannya nggak apa-apa kok gitu. Akhirnya perjamuan lah. Perjamuan itu kan lagunya salibnya begitu. Kok tau-taunya begitu? Kan saya ditutup begitu dibilang salibnya suruh pegang roti itu kan. Kok saya nangis? Cuma saya bilang begini, loh, kok saya nangis? Jadi nggak rasa tutupnya nangis gitu. Jadi lah kok gue tak nangis, nggak ada apa-apa nangis begitu. Akhirnya saya minum itu makan roti, terus dituntun kan, terus angkat lagi anggurnya begitu, darah Yesus kan, lambang darah. Aku minum lagi gitu. Setelah selesai aku bilang sama Eda karena Eda bilang kan tadi nanti roti jadi daging kalau kamu nggak percaya, terus anggurnya jadi darah. Eda bohong, kata Eda rotinya jadi daging kalau saya nggak percaya Tuhan Yesus. Terus anggurnya jadi darah. Enggak biasanya begitu kata Eda. Bohong Eda gitu. Ya udah, setelah itu masa ribut di gereja, kan kita nggak ribut. Bohong Eda ini, kita bilang udah. Terus kita ikut kebaktian lah sampai selesai. Kan di Yusuf Roni itu kan ada Iman Rosuli kan, yang aku percaya kepada ya segitu yang di bawah pemerintahan, ya saya nggak ngerti, tapi aku dengar aja terus pakai Bismika Alaika gitu dulu. Diaspora tuh gerejanya kok kayak orang Arab begitu kan. Saya nggak begitu pulang si Eda ini tanya, mana Yos, kau waktu gerak? Biasa aja gitu. Saya bilang biasa aja. Kok tuh kayak ada Arabnya begitu. Tapi setiap minggu itu Eda itu bawa ke gereja, saya ikut, herannya saya ikut terus. Nah ternyata Eda itu jemput ke rumah loh. Jadi tiap minggu dia datang ke rumah jemput saya begitu. Nah sebelah saya kan Ustadz tuh, nggak usah sebutin namanya lah ya, sebelah saya Ustadz. Nah dia kan ngelihat saya gitu. Akhirnya dia nanya, loh kok sekarang Bu Amin? Nah mereka tetap manggil saya Bu Amin karena kan saya udah lama tinggal di situ. Nah mereka manggil saya kan Bu Amin karena suami saya kan Pak Amin. Walaupun udah nggak ada, mereka susah kali mau manggil Bu Yus atau mau manggil apa, jadi udah keenakan Bu Amin. Jadi walaupun saya udah janda, udah nggak sama papanya, tetap orang-orang tetangga saya itu manggilnya Bu Amin. Ya saya iya aja, orang daripada saya nggak apa-apa kan, cuman Bu Amin kan dipanggil Bu Amin, orang mereka kenalnya emang Bu Amin. Jadi loh, Bu Amin kok sekarang tiap minggu pergi mulu begitu, kata Ustadz yang di sebelah rumah saya itu, Pamanan namanya. Iya training CNI gitu. Saya bilang iya training. Loh sekarang tiap minggu ya training CNI-nya? Iya Pamanan, karena lagi banyak itu prospekan gitu. Saya bilang sama dia. Tapi dia setiap saya itu
Cuman waktu saya bilang training CNI itu ada tulisan gini di dalam Matius 10 ayat 32, 33 yang bilang begini, siapa yang malu mengakui aku di hadapan manusia, aku juga malu mengakui dia di hadapan Bapakku di surga. Cuman aku diem aja kan, aku takut ngaku. Tapi mulai itu saya mulai terbuka hati saya. Nah, Eda itu juga rajin bawa saya lah ke gereja-gereja yang nggak di Keranggan itu. Eda juga mungkin nggak berani atau bagaimana. Dibawalah ke Cibubur itu, namanya Gereja Panjaitan. Di situ pas Edi Sabto yang khotbah, Pak Edi Sabto tuh di Pak Panggabean itu, pendeta Panggabean di Cibubur. Jadi Eda itu bawa, nanti kau kalau ini kau gerejanya di sini aja ya, jangan di Keranggan. Mungkin Eda itu juga takut atau bagaimana, saya nggak tahu lah. Pokoknya Eda tuh bawanya ke Pak Panggabean itu. Nah, Pak Panggabean itu bilang, dikenalin sama Eda nih jiwa baru begini. Terus Pak Panggabean bilang, saya udah ini loh, udah berdoa 15 tahun buat orang Betawi. Ternyata Tuhan kirim saya orang Betawi ke situ, kata dia. Dia jawaban doa saya, begitu katanya. Jadi saya tiap minggu ke Pak Panggabean itu, bukan di wilayah Keranggan karena kan takut kan. Jadi saya ke Pak Panggabean itu sama Eda itu ke situ. Nah, tiap minggu lah ke situ kami kan. Tiap minggu ke situ. Terus kan kolektor nih, waktu minggu pertama itu kolektor. Saya pikir kolektor itu wajib orang Kristen masuk ke kantong kolektor itu walaupun nggak ada duit, karena sebelah saya duduk kan, dia di pinggir, saya di tengah. Dia tepuk-tepuk pahanya. Tapi sekarang saya tahu setelah saya Kristen, uangnya itu dikencet sama jempolnya, jadi yang 4-nya masih bisa tepuk-tepuk. Tapi kan dulu saya coba lihatnya sebelah dia nepuk-nepuk pahanya, tapi dia masuk tangannya ke kolektor. Saya pikir, oh ini orang Kristen wajib kali masuk ke kantong kolektor itu. Saya ikut masukin tangan saya ke kantong kolektor, tapi nggak ngasih duit, kan saya nggak ngerti. Akhirnya udah selesai. Saya pikir cuma wajib lah orang Kristen tuh masuk ke kantong, nggak taunya nggak boleh, kalau nggak ngasih duit ya mendingan nggak usah begitu. Tapi kan saya nggak tahu. Nah, begitu pulang biasanya kan tiap minggu itu Eda itu yang ngeluarin uang ongkos, karena setahun saya dari kan 96 saya pisah sama papanya, itu kan 97 kan, papanya udah gak pernah ngasih duit lagi. Mas saya udah habis, udah saya jualin, karena satu buat modal, kedua buat sekolah anak-anak kan udah habis lah. Memang keadaan saya udah mulai agak susah, udah susah lah begitu. Jadi Eda itu ngerti nih. Nah, dia yang bayarin, dia juga yang ngajak kan, jadi dia yang bayarin, tanggung jawab dia yang bayarin. Tapi kan saya malu, jadi saya bilang, Eda hari ini saya aja yang bayar, masa Eda melulu gitu. Akhirnya tapi sebelum itu kan Pak Edi Sabto tuh yang khotbah. Tahu nggak, pulangnya kami bareng Pak Edi Sabto itu gitu. Nah, naik angkotnya tuh dari depan perapatan Simpang Raya Keranggan, ada rumah makan Padang tuh Simpang Raya, dari situ ada angkot ke dalam. Kami kan harus naik angkot ke dalam begitu. Nah, ikut Pak Edi kami mau turun di Simpang Raya. Ternyata Pak Edi Sabto itu, pendeta itu yang ternyata teman penginjilan saya kan. Dia ini makan di situ, kami diajak. Terus si Eda ini bilang begini, Yos, kita nggak pernah lu makan bareng pendeta, kata dia, baru pertama ini gitu. Ya nggak apa-apa dah, orang dia aja, udah nggak, jangan pulang, kata Pak Edi Sabto. Kita ikut makan di Simpang Raya itu. Yang bayar Pak Edi Sabto, bukan kita. Nah, begitu pulang kita nunggu angkot KR, kita jalan sedikit terus naik KR. Eda itu bilang begini, ya seumur hidupku biasanya hamba Tuhan itu, pendeta itu kita yang bayar, kata Eda. Ternyata waktu makan di Simpang Raya itu yang bayar Pak Edi Sabto, pendetanya yang habis khotbah itu, yang bayar dia. Saya seumur hidup baru dibayarin pendeta, kata si Eda ini. Padahal biasanya pendeta itu yang bayarin jemaatnya begitu makan, tapi kita yang bayarin pendetanya, bukannya kita yang bayarin. Aku kan nggak tahu. Ya udah, Eda, ya rezeki itu namanya, Eda gitu. Jadi kita yang bayarin jadi Pak Edi Sabto itu yang bayarin kita makan. Nah, udah kan kita naik angkot mau ke dalam kan. Nah, itu aku bilang, Eda, kan Eda melulu yang bayar sekali-kali, aku lah Eda begitu. Nah, kan aku mau buka dompet lah, mau bayar kan, lah kan dompetku nggak ada. Dompetku nggak ada. Eda, dompetku mana? Dompetku mana? Aku bilang, kok
dompetku nggak ada nih Eda gitu. Loh, di mana dompetmu rupanya katanya gitu. Di dompet sini aku nggak ngeluarin kan, aku kan nggak ngasih ini kantong kolektor. Tapi begitu aku lagi ribut, dompetku hilang, totonya lewatlah itu kantong kolektor warna biru dengan tangan aku yang masuk kosong. Terus aku bilang begini sama Eda, masih diangkut itu. Dah, loh kok aku ribut dompetku hilang kok ada lewat ada gambar kantong kolektor lewat, tuh tanganku masuk ke kantong kolektor itu kosong nggak ngasih duit lah. Terus saya ada bilang begini, loh jadi kok tadi tanganmu ke kantong kolektor nggak ngasih duit enggak? Nggak boleh kata Edanya itu, nggak boleh, kalau kamu nggak punya uang mendingan kamu nggak usah ngasih katanya. Tapi nggak boleh kamu tanganmu masuk ke kantong kolektor. Mana aku tahu, kupikir wajib orang Kristen. Dia bukan wajib, nggak boleh katanya. Kalau nggak punya uang nggak boleh. Tapi sebelah aku juga nggak ngasih duit, kasih dia itu pasti, nggak mungkin nggak ngasih kata Eda. Enggak, tangannya gini-gini, ada itu tangannya, dia nyelipin di, Eda bilang dia nyelipin di jempolnya kali begini-begini, kalau lihat tangannya 4, padahal yang satunya megang uang kata Eda itu. Oh ya nggak tahu lah, pokoknya aku lihat dia habis nepuk-nepuk pahanya gitu, dia langsung masukin tangannya ke kantong kolektor. Eda, aku bilang, besok kok nggak boleh ya begitu ya, kalau kau nggak punya mendingan kok nggak usah masuk kantong kolektor. Iya Eda gitu. Jadi Eda lagi yang bayar, tapi kan aku mampir ke rumahnya dia kan, makan dulu, biasanya kita makan siang dulu di rumah Eda itu, baru aku pulang nanti ke rumahku begitu. Nah, di jalan itu gak ada, gimana nih Eda, uangku di situ semua, nggak ada lagi kartu ATM apa semua, terus KTP apa kan semua ada di situ, terus uangnya juga ada di situ semua. Aduh Eda, bagaimana, pengen nangis lah saya itu kan, turun ke rumah Eda. Ya udah nanti kita telepon gerejanya, siapa tahu masih ada di gereja gitu Edanya. Terus ayo kita makan dulu. Jangan makan dulu lah Eda, aku bilang. Tanyain dulu itu gereja ada nggak dompetku gitu. Ditelepon lah sama Eda itu tahu lah nomor telepon gereja, aku kan nggak tahu. Tolongin dong katanya, tadi ada ibu itu yang bareng saya itu yang jiwa baru itu, kata si Eda, dia dompetnya ketinggalan, minta tolong coba lihat di bawah katanya si Eda ini, di bawah bangku mungkin ketinggalan. Bener, iya tunggu sebentar kata, kita masih doa gitu kata pekerjanya itu. Selesai doa, sebentar lagi ya Bu gitu. Akhirnya selesai ditunggu sama Eda 10 menit sama kita, telepon lagi. Oh iya ini ada dompetnya warnanya hitam begitu. Iya itu dompet saya, iya ada di bawah bangku ternyata. Terus saya sampai bingung kan, loh itu dompet keluarnya di mana? Kan saya nggak ngasih kolektor kan saya nggak tahu kalau harus ngasih kolektor. Jadi saya tidak ngeluarin duit dan saya tidak buka-buka tas gitu. Jadi tas saya tetap seletingnya nggak dibuka-buka. Kenapa itu dompet bisa keluar dari mana? Aku bilang beda, kan aku nggak ngeluarin duit, kan aku nggak ngasih persembahan tadi. Terus lihat aja tuh dompetku masih, waktu diangkut mau itu kan baru buka di situ, kok dia bisa nggak ada ya dompetnya? Ya kok berarti diajar Tuhan itu, kok salah, kok nggak ngasih itu katanya kolektor di kantong persembahan. Jadi kalau diajar Tuhan sendiri langsung katanya, kalau nggak boleh. Oh gitu ya Eda ya gitu saya bilang. Jadinya kami ambillah ke sana sama Eda itu, mau aja Eda itu tuh baik banget nih Eda ini. Pokoknya dia bertanggung jawab lah sampai aku bisa lepas. Nah akhirnya temulah dompet itu dan tidak kurang satu pun uangnya. Ya memang mungkin betul Tuhan mau ajar saya, karena waktu saya ribut dompet hilang, Tuhan liatin kolektor lewat begitu dengan warna biru yang tangan saya masuk dengan kosong. Berarti saya memang dari awal udah diajar Tuhan sendiri, seperti saya nggak ngaku Tuhan gitu kan. Tapi kan udah sampai udah dibaptis saya tetap nggak ngaku, tetap kalau ke gereja bilangnya saya training CNI sama Eda ini gitu. Sampai suaminya Eda itu nanya, ibu sampai nanya sama saya kan, ibu emang ibu nggak bisa gereja sendiri ya? Mas saya bilang bisa. Edanya nyolek, kok sampai bilang begitu, bilangnya kok masih belum bisa ya? Aku nggak tahu, mana aku tahu. Eda tuh ternyata senang, waktu itu mereka sekeluarga masih di AKBP. Nah Eda ini kan nggak suka di AKBP begitu, dia sukanya karismatik. Jadi dia alasan sama suaminya ajak-ajak aku biar ikut di karismatik begitu di GBI, sedangkan suaminya kan sintua di AKBP. Ya saya kan nggak ngerti, Eda nggak ngomong begitu. Jadi waktu ditanya suaminya, ibu emang ibu nggak bisa gereja sendiri? Oh bisa, saya jawab begitu.
Aku dicubit lah sama Eda ini. Kenapa kau bilang begitu sama abang? Kata kan aku manggil abang gitu sama dia. Karena Eda itu anggap aku udah adiknya begitu. Karena dia menanya jiwa. Jadi ya abang nanya gitu, Eda nggak ngomong. Aduh, aku nggak mau ke AKBP kata dia. Jadi aku mendingan maka aku bilang antar kau belum bisa sendiri ya. Eda nggak ngomong begitu. Akhirnya lama-lama aku kan nggak enak udah bilang sama suaminya gitu. Aku nggak ke Eda lagi ya sendiri. Nah aku kan jauh kalau ke Pak Penggabean ini. Jadi aku cari ketemulah sama tantenya Bu Nila tuh. Jadi aku diajak Om Marut ke Pak Yohanes Nur, yaitu gereja di situ, dekat jalan kaki doang. Jadi Eda kan udah nganter aku ke dia balik lagi ke AKBP karena suaminya udah nanya aku karena udah lama banget kan hampir setahun dia sama aku terus gerejanya nggak ikut suaminya begitu. Jadi dia emang benar-benar Eda ini bimbing saya gitu sampai saya tertanam di satu gereja yaitu di Pak Yohanes Nur itu. Nah akhirnya dibaptis lah saya begitu. Setelah dibaptis tetap saya nggak mau ngaku kan, tapi kan sekali lagi saya katakan Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mau dipermainkan, nggak mau lah mau dipermainkan, dia mau kita mengakui ya, walau dia itu Tuhan begitu, jangan malu begitu. Misalkan tetap malu walaupun firman Tuhan itu selalu ada, tiap saya bilang training selalu lewat tuh firman Tuhan itu gitu. Jadi di dalam Matius 10 itu tadi ya, Matius 10 ayat 32 sama 33 itu ya, saya malu yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapakku di surga begitu. Tapi aku tetap ngerasain kan takut saya juga kan, namanya janda nanya 3 kalau saya diusir atau bagaimana kan takut juga saya, jadi saya nggak ngaku. Cuman kan namanya saya baru bertobat kan cinta mula-mula. Jadi saya kangen pengen nyetel lagu-lagu rohani begitu. Nah anak-anak kan pada sekolah, saya sama yang kecil, jadi saya gosok seragam, sembari nyetel lagu rohani pelat. Ternyata yang saya katakan tadi, Pak Tuhan kita Tuhan yang tidak mau dipermainkan. Ternyata ada tetangga saya, Pak Edi itu lagi dadanin genteng, dia dengar lagu pujian itu, dia dadanin genteng di atas, dia tanya lah, Bu Amin, ini kok ada lagu-lagu gereja, ada lagu-lagu orang Kristen di sini, di mana ya? Di sini. Saya bilang tapi pelan. Di mana? Di sini. Aku gitu, di sini. Maksudnya dia nggak dengar di sini. Tahu-taunya dia turun ke rumah saya. Dia bilang gini, di mana? Bu Amin. Karena dia udah turun di depan kan komplek kami kan kalau belum, saya kan cuma ngontrak. Kalau masih standar kan cuma separoh gitu tembok belakangnya, jadi bisa diloncatin. Tegak dia turun, dia lihat di mana? Di sini. Jadi di rumah Bu Amin. Iya. Jadi Bu Amin Kristen. Iya gitu. Akhirnya saya disuruh pertanggungjawabkan lah. Imam saya ditanya-tanya lah sama kan sebelah saya kan Ustadz. Jadi ditanyalah saya begitu kenapa. Cuma kan waktu itu kan karena suami saya udah nggak ada, kan suami saya sebenarnya sih yang megang bendahara masjid, bukan saya, suami saya begitu. Sebenarnya saya ngelanjutin. Cuman waktu setelah saya janda saya kan udah nggak punya duit kan, takutnya kepake. Udah saya pulangi, saya udah mundurin diri, udah nggak jadi megang itu lagi uang masjid lagi begitu, karena suami saya juga udah nggak ada kan. Kenapa saya dipercaya megang uang masjid? Karena kan suami saya kaya, nggak mungkin lah korupsi begitu, nggak mungkin lah dipakai karena saya kan kecukupan menurut itu. Tapi setelah suami saya nggak ada kan mereka nggak enak kali mau nyuruh saya mundur. Jadi saya mundurin diri karena saya udah Kristen kan, 3 bulan saya terima Yesus, saya kembaliin itu gitu. Nah karena ketahuan sama Pak Edi itu, saya bilang iya saya, akhirnya ditanya lah sama mereka, kenapa Ibu waktu Bu Amin waktu masuk Kristen nggak bilang-bilang? Saya bilang kalau saya bilang-bilang ya pasti dilarang kan, sedangkan saya kan udah dewasa, bahkan saya bukan hanya ibu rumah tangga, saya juga kepala rumah tangga, jadi saya berhak dong milih agama yang mana yang saya sukain begitu. Ya harusnya kan ngomong-ngomong, kita kan bisa ngasih masukan gitu ya. Dalam hatiku nggak mungkin lah kalau ada aku ngomong-ngomong kan pasti aku dilarang kan jadi Kristen begitu ya. Ya itu jawaban saya. Saya udah dewasa, saya bukan hanya
ibu rumah tangga tapi kepala rumah tangga double porsi, saya bilang begitu. Jadi ya udah, terus emangnya kok bisa sih Bu Esther jadi bisa sih Bu Amin jadi Kristen begitu. Ya saya bilang ya saya kan dipilih Tuhan begitu. Nggak mungkin saya jadi Kristen kalau nggak dipilih Tuhan. Dari mana Bu Amin tahu Bu Amin dipilih Tuhan? Ya dari firman Tuhan yang saya baca sekarang di kitab suci saya, Alkitab. Ada di situ ditulis di dalam Yohanes 15 ayat 16 yang mengatakan seperti ini. Bukan kamu yang milih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan berbuah, dan buahmu itu tetap. Jadi saya tahu kalau saya dipilih Tuhan dari nas firman Tuhan itu yang mengatakan bukan kamu yang milih aku, tapi akulah yang milih kamu gitu. Jadi bukan saya yang milih kalau saya Kristen Pak, tapi Tuhan yang milih. Jadi saya jadi Kristen begitu. Dan bukan hanya itu saja, dulu waktu saya sholat, kan kita setelah selesai sholat kan kita baca At-Tahiyatul Mubarakatuh kan, terakhirnya kan kita tunjuk tangan. Ya Allah bilang begitu kan, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Nah setelah saya di Kristen ini, saya tahu sekarang karena Yesus bilang di dalam firman Tuhan tuh tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dia bilang begini, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang Kristen tuh manggil Bapa maksudnya biar hubungannya dekat gitu. Enggak Allah. Kalau Allah kan ada batasan. Kalau Tuhan kan ada batasan begitu. Jadi orang Kristen manggil Allahnya tuh Bapa, maksudnya hubungannya biar dekat. Nah, Yesus ngomong begitu di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dia bilang begini, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus itulah jembatan Sirotol Mustaqim yang menghubungi saya, yang menghubungi neraka dan sorga. Yang katanya jembatan Sirotol Mustaqim itu rambut dibelah 7, satu lembar rambut dibelah 7. Jadi saya mengimani bahwa Yesus itulah jembatan Sirotol Mustaqim. Yang saya tanya, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang benar. Ternyata Yesus jawab dengan kontan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran. Saya minum dulu. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Jadi Yesus itulah satu-satunya orang yang bilang, yang berani mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Ternyata kalau kita punya Yesus, kita ada jalan, kita ada kebenaran, kita ada kehidupan. Karena di dalam Yesus masalah apapun yang setelah saya alami sekarang, saya udah 29 tahun di dalam Tuhan, itu ternyata setiap ada masalah ya Yesus jawabannya, karena Yesus jawab. Maka ada lagu Yesus jawaban kan gitu, ada pujiannya kan. Jadi saya tahu setelah di dalam Tuhan itu ternyata betul masalah seberat apapun di dalam Tuhan ada jawaban. Karena dia sendiri yang bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Jadi di dalam Tuhan Yesus kita punya jalan. Sekalipun kita buntu, tapi Yesus bisa kasih kita jalan keluar. Itu. Saya bilang begitu. Jadi saya semakin yakin lagi dengan satu ayat lagi. Pak, saya bilang sama bapak-bapak yang nanyain iman saya itu, saya bilang begini, yang bikin saya yakin di Kristen satu ayat lagi di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya semua manusia dapat diselamatkan. Siapa namanya itu? Yesus Kristus Tuhan itu, Pak. Jadi saya sekarang terserah mau diapain, yang pasti saya tidak akan kembali lagi ke imam saya yang semula. Saya tetap di Kristen karena saya yakin. Karena jelas di situ Kisah 4 ayat 12, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya semua manusia dapat diselamatkan, termasuk saya. Saya bilang seperti itu, pertanggungjawabkan iman
orang Kristen itu wajib. Makanya saya katakan setelah saya 29 tahun di Kristen dan saya melayani, saya katakan setiap saya melayani kan saya kan sudah khotbah, maka saya sudah melayani di penjara-penjara begitu ya. Saya dipercaya melayani di penjara, setiap bulan tuh saya melayani penjara-penjara, ada 4 penjara yang saya layanin begitu setiap bulan. Jadi setiap minggu saya pasti jalan, cuman beda hari dan beda tanggal aja, kita sesuai jadwal yang sudah dijadwalkan. Saya ikut pelayanan di penjara itu bergabung dengan kantor LKBH PKN, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Nasional. Nah, saya bergabung di situ. Jadi saya dipercaya mendapat jabatan di situ sebagai Kepala Badan Pemerhati Narapidana. Jadi saya walaupun tidak khotbah, tapi saya tetap ikut mendampingi yang khotbah pelayanan di lapas-lapas, karena saya kan Kepala Badan Pemerhati Narapidana. Jadi melayani di lapas dan diundang juga gereja-gereja khotbah begitu, persekutuan yang udah tahu kalau saya bisa khotbah dan bisa melayani. Juga saya jadi pengurus di JDW, Jaringan Doa Wanita, sebagai fasilitator di wilayah Cibubur begitu. Jadi saya dipercaya begitu banyak pelayanan, puji Tuhan sampai umur saya 62 tahun sekarang, begitu banyak Tuhan mempercayakan kepada saya. Dari yang dulunya orang dalam gelap, sudah Tuhan bawa ke dalam terang. Nah, wujud saya membalas kasihnya Tuhan dengan saya melayani pekerjaannya, dengan saya terima pelayanan-pelayanan sesuai dengan porsi dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi saya mengimani dan saya di sini berpesan kepada melalui kesaksian ini kepada teman-teman sesama seiman, jangan lupa renungkan firman, karena firman itulah janjinya Tuhan di situ. Karena jelas kalau kita baca firman, karena kita merenungkannya, kita seperti sedang berbicara dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di surga. Karena jelas di dalam Yohanes 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri. Jadi kalau kita tidak hafal dengan janjinya, di saat kita mengalami pergumulan, bagaimana kita bisa mampu bertahan di dunia yang jahat ini? Seperti saya begitu bertobat, saya langsung pegang. Jadi saya hidup saat ini, saya nggak pernah kerja. Saya kerjanya hanya di ladang Tuhan, yang tidak ada gaji, yang tidak ada penghasilan. Tapi setiap saya melayani sepanjang 29 tahun, saya tidak pernah bawa anak saya. 3 loh, anak saya masih dalam usia sekolah, apalagi yang bontot masih umur 3 tahun. Saya bertobat umur 4 tahun karena dia 93, saya bercerai sama papanya, berpisah sama papanya 96, saya bertobat 97, berarti anak saya baru 4 tahun. Itu tidak pernah saya menumpang-numpang di rumah orang. Walaupun saya ngontrak, tapi saya dicukupin Tuhan. Bahkan juga sekolah anak saya nggak ada yang putus gitu sampai lulus lah, yang perempuan lulus SMA. Karena waktu itu yang pertama anak saya Eva itu mau kuliah tapi dia udah pacaran. Jadi waktu itu saya tanya, kamu itu mau kuliah apa mau nikah? Kalau mau kuliah nggak boleh nikah sampai selesai kuliahnya, karena kan nanti udah setengah jalan dia mau nikah kan sayang, uang udah banyak. Karena kan mama ini kan bukan orang kaya, mama ini setengah mati nyari uang sendiri. Jadi kalau mau kuliah nggak boleh kawin, tapi kalau mau kawin dia nggak usah kuliah begitu. Saya kasih waktu 2 minggu, ngomong sama pacarmu, karena anak saya kan udah pacaran tuh. Jadi anak saya bilang, mama kasih waktu 2 minggu gitu. Kalau mau kuliah, mau nikah gitu. Enggak sampai 2 minggu, baru 1 minggu dia bilang, Ma, udah nggak usah kuliah, Ma, uang yang buat kuliah buat adik-adik aja sekolah begitu. Karena Didin mau ngelamar begitu, jadi nggak jadi kuliah. Maka anak saya yang perempuan itu cuma SMA semua, tapi anak saya yang laki-laki, saya bilang kamu harus kuliah, nggak boleh pacaran. Saya bilang selama kuliah nggak boleh pacaran karena itu nggak ganggu. Mama nggak percaya kalau punya pacar itu menjadi semangat belajar, semangat, nggak percaya. Justru waktu kamu untuk belajar nanti abis suruh nganterin dia ke sono ke sini gitu. Jadi nggak usah pacaran. Nanti kalau selesai kuliah baru kamu pacaran. Bener, anak saya yang kedua ini kan cowok.
Itu dia nggak pacaran sampai kuliahnya selesai. Jadi yang cowok itu kuliah sampai S1 begitu. Karena menurut saya kalau laki-laki harus kuliah, kan dia nanti jadi kepala rumah tangga begitu. Tapi kalau yang perempuan mah biarlah ikut suaminya kan. Jadi cuman SMA, yang penting nggak buta huruf gitu. Jadi di dalam Tuhan, setelah saya terima Yesus dalam keadaan memang betul dari punya semua. Nah, di dalam Tuhan, Tuhan habisin. Mungkin menurut Tuhan, bukan Tuhan habisin, maksudnya mungkin menurut Tuhan yang tidak berkenan. Jadi saya betul-betul habis. Bahkan saya waktu itu namanya anak 3, masih dalam pendidikan, tidak ada pekerjaan, hanya dagang, jualan, akhirnya warung begitu, sembako, tahu sendiri warung sembako kan untungnya berapa sih. Terus anak-anak juga kalau pulang sekolah kan ada taro, jual minuman, panta, itu kalau pulang sekolah mereka langsung tarik taro untuk makan. Untungnya berapa coba? Minumnya ambil Panta. Anak-anak saya bilang, aduh, dalam hati saya bilang, aduh Per, ini Panta untungnya berapa? Siap anak saya ngambil satu foto pulang sekolah, tiap makan taruh, cap tarik aja begitu. Lah untungnya nggak ada, tapi ya biarin. Makanya saya bantu juga jualan-jualan, ngutang-ngutangin pakaian begitu. Jadi jam 3 anak saya pulang, mereka jagain warung sembako, saya ngider-ngiderin keranggan itu dulu. Saya ngider-ngiderin komplek Keranggan itu. Saya pernah dagang donat, Mardonat, jam 5 pagi saya udah jalan. Ya pokoknya semua yang udah, dari sampai dagang nutrisari yang nggak ada mereknya. Jadi tetangga saya ada di situ yang tahu dulu saya kaya, tau-taunya saya dagang gituan. Mereka sampai tanya, sampai bilang begini, Papa, nih ibu ini dulu orang kaya, lu sekarang mau lu dagang begini gitu. Dagang itu saya nutrisari yang nggak ada mereknya, jadi lebih murah. Sebenarnya ada merek, tapi ada tetangga gitu yang kerja di nutrisari, jadi dia jual yang nggak merek, tapi nutrisari cuman nggak ada merek. Itu saya jualin kan lebih murah, kiloan gitu, perapatan ada. Saya jualin ke tetangga yang di Keranggan itu. Nah mereka tahu saya dulu kan kaya kan. Nah sampai suaminya bilang begini, Bu, Ibu nggak malu Bu dagang begini? Katanya, saya kan udah di dalam Tuhan kan. Saya bilang, kenapa harus malu? Kan nggak nyolong. Yang harus malu tuh kalau nyolong, kalau nipu. Saya bilang, ini kan saya jualan. Jujur, kenapa malu? Enggak kan dulu ibu kaya begitu, sekarang sampai jualan seperti ini ibu enggak lah, enggak malu. Saya malu kalau saya mencuri, saya malu kalau saya menipu begitu. Ini kan jujur saya sampai seperti itu, karena saya di real estate itu saya dikenal saya orang ada begitu. Sampai saya dagang nutrisari begitu, keliling-keliling dagang Mardonat dulu. Dunkin Donat itu bukan Dunkin Donat, namanya Mardonat. Saya dagang sama Pak Andreas, minta sama Pak Andreas yang ngambilin ke pabriknya. Pak Andreas itu adik kakaknya Pak Yohanes Nur, gembala saya. Jadi saya dagang donat tuh setiap hari. Capek banget saya, tapi di dalam Tuhan saya percaya. Tuhan berkati saya. Nah, setiap hari semakin bertumbuh, terus kebutuhan semakin banyak. Saya sempat terlibat utang, saya sempat tuh terlibat karena untuk makan, untuk kan kontrakan bayar. Waktu di Keranggan itu kan nggak ada bulanan. Kalau bulanan mungkin agak murah, tapi di Keranggan itu kan mahal. Nah, saya ngontraknya di pinggir jalan. Waktu itu 1 tahun 7.500.000. Aduh, setengah mati saya nyarinya. Saya puasa pernah sampai 2 bulan saya puasa. Tapi saya percaya dengan merendahkan diri itu Tuhan tolong tapinya. Cuman mepet-mopet udah 2 hari baru dapat duit buat setiap saya mau bayar kontrakan, nggak pernah punya duit. Sebulan lagi mau bayar kontrakan 1.000 perak pun belum ada duit buat bayar kontrakan. Itu di dalam Tuhan seperti itu. Jadi empot-empotan terus ketika mau bayar kontrakan. Malah anak-anak sekolah, anak-anak sering terlambat bayar. Kan di situ kan anak saya yang kecil itu sekolahnya di SD 02 Pondok Rangon sana. Itu mesti naik jemputan. Kan saya nggak mungkin nganter. Naik jemputan tuh nama Sani, nama jemputannya itu Pak Ibu siapa gitu, Tante Sani, anak saya manggil Tante Sani, istrinya Pak Pahan. Itu kami suka bayarnya terlambat, bayar jemputan sekolahnya. Sampai anak saya, Mama, Nana nggak pernah dapat hadiah
karena Tante Elsani bilang Nana belum bayar jemputan. Jadi Elsani itu kalau ada murid yang bayarnya cepat, dia kasih hadiah pensil, penggaris atau apa. Tapi kan bagi anak-anak SD gitu, masih kecil gitu kan, apa namanya, berharga gitu. Dan saya betul-betul susah. Nah, anak saya yang ketiga ini, yang botot ini, saya dalam keadaan susah karena kan saya biayain yang besar-besar kan. Jadi untuk TK aja saya nggak bisa, padahal Pak Yohanes Nur itu gembala saya di gereja itu udah ngasih referensi kalau saya hamba Tuhan begitu. Saya mau sekolahin TK anak saya di Strada. Nah, waktu itu uang pangkalnya 1,5 juta karena saya hamba Tuhan, direferensi dari gereja. Saya hamba Tuhan, hanya kerjanya melayani. Saya disuruh bayar cuma 50%. Jadi 750 waktu itu, waktu anak saya TK tuh umur 5 tahun kan ya. Jadi tahun berapa kak? Tahun 90-an gitu. Tetap nggak punya. Jadi anak saya tidak TK. Apa saya minta-minta sama jemaat? Minta enggak. Jadi anak saya ketika enggak TK. Nah, enggak TK itu kan berarti kan enggak siap dong waktu masuk ke negeri, ke SD. Nah, waktu dia saya sekolahin ke SD karena enggak TK, sekarang kan harus TK jadi bisa baca. Tahu nggak anak saya gimana? Saya sedih banget kalau ingat perjalanan saya itu, nggak ada yang mau nolong, nggak ada yang bantu. Saya hanya sama Tuhan. Anak saya tidak sekolahin anak. Saya nggak pernah minta di jemaat di mana, nggak. Saya tidak bisa sekolahin TK anak saya. Walaupun hanya disuruh bayar 750. Jadi anak saya waktu masuk SD, kan nggak bisa baca kalau nggak TK kan. Jadi dia kelas 1 nggak naik kelas 2. Kelas 2 nggak naik kelas 3 karena nggak TK, nggak bisa baca. Sampai saya dipanggil gurunya di sekolah. Bilang, Bu, ini anaknya bagaimana, ini nggak bisa baca, nanti begini terus gitu. Bu, ada di sini lu guru les, namanya, ingat banget saya, namanya Debbie. Dia orang Ambon, itu jago loh Bu. Kalau dia banyak di sini kasus yang seperti anak ibu nggak bisa baca, tapi sebulan aja dikursusin, dilesin sama dia bisa baca. Ya udah saya mau. Tapi waktu itu bayarannya mahal. Menurut saya bayarnya mahal, sebulan 300.000 saya harus bayar PB ini. Saya bilang nggak apa-apa, tapi mahal Bu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, yang penting anak saya bisa baca. Sebulan les itu 300.000. Waktu itu 300.000 menurut saya berat sekali, besar sekali. Tapi demi anak saya bilang masukin, karena anak saya udah saya lesin sama berapa orang nggak bisa. Anak saya tuh diem aja, ditanya apa aja. Tapi sama PB ini bisa baca, baru sebulan udah bisa baca. Jadi saya cuma lesin cuma 2 bulan, saya nggak bisa ke 3 bulan. Yang penting dia udah bisa baca dulu deh begitu. Akhirnya udah bisa baca, ya naik terus lah karena udah bisa baca kan. Cuman sempet kelas 1 nggak naik kelas 2, kelas 2 nggak naik kelas 3, cuman nggak bisa baca begitu doang. Jadi sekarang kalau memang ibu-ibu muda ya harus usahain lah anaknya TK. Jadi walau bagaimana diusahain dia TK dulu, karena sekarang kan di SD itu udah siap pakai ya. Tapi saya waktu itu nggak ada yang bantu kan, dari pihak keluarga juga waktu itu kan benci. Nah, saya kembali lagi ke pertumbuhan iman saya. Setelah saya mengakui itu tentang tanggung jawab iman saya bilang begitu kan. Tapi sekarang terserah mau diapain saya tidak akan kembali lagi ke iman saya yang semula. Mulai dari itu besoknya rumah saya dilemparin bangkai tikus 1 bulan. Nanti di kolom saya ada 2, pokoknya setiap hari ada bangkai tikus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus kuatkan saya. Saya nggak nanya siapa yang lemparin bangkai ke rumah saya, enggak. Saya cuman, nah, Ustadz sebelah rumah saya kan punya pembantu namanya Nia, cowok. Jadi dia baik kan, dia kan nggak ngerti kan urusannya. Dia baik, saya bilang, Nia, tolong dong buangin bangkai tikus tuh. Kok ada bangkai Bu? Iya nggak tahu, pokoknya saya kasih 1 bangkai tikus itu 10.000. Jadi kalau dapat 2 ya saya kasih 20.000. Dia mau. Nah dialah yang pembantu Ustadz itulah yang ngebuangin bangkai tikus itu. Sebulan terakhir nih, pas ke sebulan terakhir besoknya nggak ada bangkai tikus lagi. Anak saya kan udah semea waktu itu. Dia sekolahnya jauh di Kalimalang situ. Jadi dia mesti jam 5 pagi udah jalan. Begitu dia buka pintu dia teriak, "Wah!"
gitu. Kenapa? Mama itu lihat tuh, mama itu lihat. Apaan? Ternyata di keset rumah saya itu tikus dicacak-cacak, ditaruh di depan keset rumah saya. Wah, pantas anak saya teriak karena tikus itu dicacak-cacak dagingnya. Terus saya cuma bilang gini, udah jangan ribut, jangan ribut. Kan saya kan buka sembako walaupun di rumah kan. Saya kan ambil itu kantong buat kayak sampah yang besar gitu. Ambil itu kantong itu. Udah saya lipat aja itu apa namanya kesetnya itu saya lipat 2 begitu. Terus sudah sana buang ke kali, saya bilang. Itu terakhir. Coba sebulan dikasih bangkai tikus, tapi saya nggak cari siapa yang buang bangkai tikus, nggak. Terus dagangan saya nggak laku. Jadi biasanya telur itu 1 peti saya jual, telur ayam negeri itu 1 minggu habis, ini nggak habis sampai busuk. Nggak ada yang beli, cuman ada yang beli. Waktu itu saya masih dagang rokok, saya nggak tahu kalau dagang rokok itu nggak boleh ternyata orang Kristen. Kata Pak Gembala itu ngajarin saya, Mas, ada marga Sinaga di depan rumah saya, dia yang beli rokok, dia doang gitu. Tapi lama-lama setelah saya dalam Tuhan diajar Pak Yohanes, yuk Bu Yus katanya, kalau orang Kristen nggak boleh dagang rokok, ngerokok aja nggak boleh, apalagi dagang. Jadi pengusahanya, saya nggak dagang rokok tuh, sampai bapak saya bilang begini, waktu itu kan bapak saya masih hidup. Lu gila ya Yus, warung rokok yang laku lu nggak jual? Nggak boleh, Pak, katanya Gembala Yus gitu. Gembala gereja katanya nggak boleh dagang rokok, orang Kristen gitu, ngerokok aja nggak boleh, apalagi dagang rokok. Yus pengusahanya dong, kata Gembala Yus begitu. Jadi Yus pengusahanya dong, nyuruh orang ngerokok nggak boleh, Pak. Ya, tapi kan yang laku di warung lu tuh rokok. Ya orang kesini-sini beli, ya biarin aja, Tuhan bisa kok ngeberkatinnya lewat yang lain. Begitu, saking udah di dalam Tuhan tuh, saking saya takutnya sama Tuhan. Jadi saya nurutin apa kata Pak Pendeta itu, apa kata Pak Yohanes Gembala saya nggak jual rokok tuh, saya ikutin. Jadi di warung saya nggak sampai ya di ini nama orang tua lah, gila lu ya, rokok yang paling laku lu nggak jual. Sinaga juga sampai bingung, ibu, saya herannya sama ibu ya. Ibu kok berani ambil keputusan begitu ya, enggak jual rokok. Jadi saya susah nih, katanya mau beli rokok, dia bilang mau jauh kan, kalau rumah saya kan depan rumah dia gitu, jadi dekat ya, enggak jual lagi Pak Sinaga, saya bilang, karena enggak boleh sama Gembala, katanya orang Kristen enggak boleh jual rokok, ngerokok aja nggak boleh apalagi jual. Jadi pengusahanya begitu. Saking fanatik saya, seiring berjalan waktu saya susah-susah, akhirnya anak saya besar kan, besar nikah-nikah, tinggal saya sendiri sama yang bontot. Anak saya yang cowok udah nikah, yang cewek juga udah nikah. Saya tinggal, akhirnya anak saya bilang begini, Ma, ngapain di Keranggan, rumahnya besar sendirian, tinggal sendirian, Mama udah pindah aja, keluar dari Keranggan juga, mau naik 10 juta soalnya rumah kontrakan itu setahunnya, 7,5 aja saya setengah mati, mesti doa puasa 2 bulan, apalagi 10 juta begitu, udah gak kuat. Udah Epa juga gak bisa bantu, Ma, Epa juga punya anak juga sekarang gitu kan, jadi Epa nggak bisa bantu Mama, udah Mama keluar aja, pindah nyari dekat rumah Epa ada yang bulanan begitu. Jadi saya pindahlah 2006, saya pindah dari Keranggan gitu, dari 91 sampai 2006 di Keranggan, jadi muslim di Keranggan, bertobat juga di Keranggan. Begitulah sampai hari ini. Dan saudara tahu, saya setelah di dalam Tuhan, saya hidup hanya dari berkat Tuhan. Saya hidup hanya pegang janjinya Tuhan melalui firman-Nya. Kan banyak janjinya di situ. Segala perkara dapat, Filipi 4:13 bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi di saat aku nggak kuat, nggak mampu menghadapi kehidupan yang berat ini, terutama ekonomi, kebenaran juga waktu di Keranggan itu, waktu anak-anak masih sekolah kan ada penggadian, tahu nggak saudara? TV saya itu keluar masuk penggadian. Kalau anak saya belum bayaran sekolah, nggak punya duit, kita gade dulu TV itu kan lumayan, 21-in dulu di penggadian dapat 700.000, udah bayar dulu. Jadi anak saya itu udah biasa, ada TV nggak ada, ntar tuh TV ada, ntar digade lagi. Justru anak saya yang cowok yang ngegadein, jadi udah dikenal di penggadean. Kalau saya sering bolak-balik TV itu masuk penggadean
gitu. Nah, karena kan memang anak-anak kan sekolahnya harus jalan, tapi banyak juga yang bantu. Ada di situ salah satunya Pak Yunus Tandiara, dia banyak sekali bantu kami, khususnya anak saya yang bontot ini sering dibantu, katanya sampai bilang begini, nanti kalau Liana nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa bayar jemputan, bilang aja Bu Yus, kata sama saya begitu. Nanti saya bantu. Tapi saya nggak mau ngandelin, nggak mau bilang mentang-mentang dia bilang gitu, saya minta enggak. Saya tetap aja bergumul sendiri begitu. Cuman kan Liana itu suka ngomong, mah katanya Om Yunus, kalau Nana belum bayar jemputan suruh minta. Nggak boleh ngandelin orang begitu sayanya. Tapi memang baiklah keluarga ini sama saya. Jadi banyak juga keluarga yang baik yang sering ngebantu saya waktu itu. Jadi saya keluar. Sampai hari ini saya melayani pekerjaan Tuhan. Demikianlah kesaksian murtad ini. Apa yang ia alami mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Ketika manusia sudah berkata tidak mungkin, Tuhan masih sanggup berkata segala sesuatu mungkin. Saat dokter memiliki keterbatasan, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Perjalanan hidup ke murtad ini menunjukkan bahwa perjumpaan dengan Tuhan dapat mengubah hati seseorang. Dahulu ia tidak pernah terpikir untuk percaya kepada Yesus. Tetapi setelah mengalami sendiri kasih, pertolongan, dan kuasa, ia dengan penuh keyakinan mengikuti bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan, menolong, dan memberikan harapan. Kiranya kesaksian ini menjadi penguatan bagi siapapun yang sedang menghadapi pergumulan, sakit, penyakit, atau keadaan yang terasa mustahil. Jangan kehilangan harapan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika kesaksian ini memberikan hidup Anda, jangan simpan berkat ini untuk diri sendiri. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda kasihi, agar semakin banyak orang dapat mendengarkan kesaksian yang menguatkan iman dan membawa pengharapan kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa juga untuk memberikan like. Tuliskan komentar tentang apa yang Anda rasakan setelah mendengarkan kesaksian ini, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya yang dapat menguatkan dan memberkati kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua.